Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwa wa akhwat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah bi ni'matillahillati tatimmus shalihat. Di malam hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala terus menganugerahkan kepada kita nikmat demi nikmat, kebaikan demi kebaikan, sehingga kita kembali berjumpa atau bertemu di malam yang berbahagia ini. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di akhir daripada bulan Dzulqa'dah, yang mana kita ketahui di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya inna fis sanah itsna asyara syahran fi kitabillah. Ada 12 bulan dalam satu tahun itu, 12 bulan, wa minha arba'atu hurum. Di antara 12 bulan ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan 4 bulan haram. Bulan haram yang pertama adalah kita, di mana kita sudah berada di dalamnya, dan ini sudah berada di akhir daripada akhir bulan Muharram atau bulan haram yang pertama, yaitu akhir daripada bulan Dzulqa'dah. Dan tidak lama kita akan memasuki bulan haram yang kedua, Dzulhijjah, dan akan disusul dengan yang ketiga adalah bulan Muharram. Maka artinya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terus mengarahkan kita, membimbing kita di bulan haram adalah merupakan sarana terpenting dari sekian hal terpenting. Di dalamnya adalah ibadah dan ibadah dan ibadah. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu dari bentuk ibadah yang mulia yang kita lakukan adalah dengan thalabatul ilm, adalah belajar, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ibadah beraneka ragam, bukan semata-mata salat dan puasa, tetapi diantaranya adalah majalisul ilm. Bahkan para ulama menerangkan dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu untuk meraih rahmat dari rahmat Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan melalui majalisul ilm. Maka ini merupakan kemuliaan yang sangat besar jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang sebahagian di kalangan kita kurang memperhatikan berkaitan dengan masalah majalisul ilm. Terkadang kita ingin meraih ilmu agama, ingin meraih pengetahuan terhadap agama kita, dalam keadaan kita santai. Kita duduk-duduk di rumah sambil mendengarkan rekaman atau audio atau yang lainnya. Itu termasuk dari belajar, tetapi tentunya akan jauh berbeda
dengan kondisi kita tatkala kita duduk langsung di hadapan guru dari guru-guru kita. Itu akan berbeda. Bukan semata dari sisi kita bisa melihat seorang guru bagaimana dia punya adab dan akhlak, dan itu tidak disebutkan di dalam kitab. Itu jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisi lain adalah dengan majalisul ilm inilah yang langsung akan mendapatkan 4 kemuliaan besar. Diberikan ketenangan dalam hadits Abu Hurairah riwayat Imam Muslim, akan diliputi oleh rahmat, dinaungi oleh para malaikat, dan akan disanjung, akan terus disanjung dan disanjung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikat. Tentunya ini tidak akan mampu kita raih ketika kita belajar di rumah dari rumah kita. Walaupun itu salah satu dari bentuk kebaikan, tetapi kebaikannya kecil. Maka ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berusaha di mana kita mampu melangkahkan dari langkah kaki kita jamaah yang dari tempat yang jauh, maka perhatikan bahwasanya seluruh dari langkah-langkah kita yang berangkat dari rumah kita yang sekian mungkin kilometer, itu semuanya akan tercatat dengan kebaikan, merupakan penghapus dari penghapus dosa kita, dengan tujuan tak kala kita meniatkan dalam rangka kita keluar rumah tidak lain kecuali untuk ke masjid sholat sambil belajar mengkaji agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kemuliaan besar jemaah, apalagi bertepatan dengan bulan-bulan haram. Jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentunya tiada lain yang kita inginkan kecuali apa yang akan kita bahas insyaallah ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh seorang alim ulama kita, seorang al-mujaddid, alim ulama yang banyak kitab tulisan-tulisan dari goresan-goresan penah beliau yang banyak dikaji oleh guru dari guru kita, ulama dari ulama-ulama kita. Di antaranya apa yang kita baca adalah Salasatul Usul. Adalah Salasatul Usul. Di mana disebutkan di sini adalah hendaknya seorang muslim memiliki sifat seperti yang disebutkan oleh beliau. Yang pertama kata beliau adalah wa dalilur raghbah war rahbah wal khusyu'. Langsung disebutkan 3 kondisi atau 3 keadaan bagi setiap hamba. Yang pertama adalah raghbah. Apa itu raghbah? Maka disebutkan oleh para ulama yang namanya raghbah, kata beliau adalah mahabbatul wusuli ila syai' al mahbub. Yang namanya raghbah adalah dia mencintai sampai ke sesuatu yang dia cintai. Itulah namanya raghbah. Dia cinta, dia sangat mengharapkan, dia sampai kepada sesuatu yang dia cintai. Itulah namanya raghbah. Inilah yang harapan kita jamaah. Kita berharap melalui bulan-bulan haram ini, kebaikan sebelumnya di bulan haram jauh lebih baik, jauh lebih banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Kemudian disebutkan adalah adanya rahbah. Bukan semata jamaah yang kita inginkan dalam ibadah ini hanya harapan, menginginkan sampainya kita ke sesuatu yang kita cintai, tetapi harus dengan adanya rahbah. Apa itu rahbah? Kata beliau adalah al-khauf, adanya rasa takut, khawatir jangan sampai apa yang kita lakukan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus ada perasaan takut. Tetapi tentunya dengan takut ini tentunya adalah makrunun bi amalin, tetapi ketakutan ini dia harapkan suatu kebaikan, tetapi dia makrun, dia gandengkan dengan amalan. Belum dikatakan namanya rahbah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tak kalah hanya perasaan takut saja tanpa dibarengi dengan amalan soleh, itu belum kategori rahbah.
Apalagi tingkatan yang lebih tinggi lagi selanjutnya adalah al-khusyuk. Apa itu khusyuk? Disebutkan oleh para ulama rahimahullahu taala yang namanya khusyuk ad-dhullu. Kemudian at-tamaminu li 'azamatillahi, yaitu merendahkan, ketundukan seorang hamba terhadap kemuliaan Rabbu Jalla wa'ala. Artinya bihaitsu yastaslimu liqada'ihi al-kauni wasyar'i. Dia terima, tunduk, dia terima terhadap ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang namanya adalah khusyuk. Tunduk, rendah, menghinakan diri, menerima seluruh ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tiga kondisi ini, keadaan ini langsung disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu ayat, yang mana disebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-90. Itu bisa dilihat tiga, raghbah warahbah wal khusyuk, langsung satu ayat, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka, para nabi dan rasul ini, mereka kanu yusari'una, mereka itu berlomba dan berlomba dan berlomba. Berlomba apa? Di atas kejelekan maksiat? Tidak. Adalah fil khairat, di atas kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahban wa kanu lana khashi'in. Ini dia. Wa yad'unana. Mereka itu, kata Allah Subhanahu wa taala, berdoa, meminta, memohon kepadaku dalam keadaan raghabah, penuh harapan, menginginkan, di mana dia sampai kepada sesuatu yang dia cintai. Itu namanya raghbah. Raghbah. Kemudian rahabah telah kita sebutkan rasa takut. Munculnya rasa takut disertai dengan amalan. Wa kanu lana khashi'in. Dan mereka itu lana khashi'in, kepada kami khashi'in, mereka itu khashi', khusyuk. Ini langsung disebutkan dalam satu ayat, tiga perkara ini, jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung tiga perkara yang diterangkan oleh beliau. Kita lebih jauh. Setelah beliau menyebutkan tiga perkara ini dalam satu ayat, raghbah warahbah wal khusyuk, selanjutnya kata beliau adalah al khasyah. Oh, ini khasyah ini lebih jauh lagi jamaah, lebih tinggi lagi, lebih dalam lagi, berkaitan dengan masalah khasyah. Dia berderet terus semakin mendalam dan semakin mendalam. Lihat, wa dalilul khasyati qauluhu ta'ala. Dalil tentang khasyah adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 150, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fala tahsyauhum wahsyauni. Jangan sekali-kali kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikan di sini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khasyah sama tadi dengan raghbah, rahabah, tetapi khasyah ini itu lebih dalam. Apa itu khasyah? Kata beliau adalah al khauf, perasaan takut. Tetapi apakah takut ini sekedar takut? Kata beliau tidak. Adalah al khaufu al mabniyu alal ilmi. Ini bedanya ya. Khauf itu takut, khasyah takut. Tapi apa bedanya? Kalau khauf sekedar takut tapi tidak dibarengi dengan ilmu. Berbeda halnya dengan yang namanya khasyah,
itu adalah perasaan takut tetapi dibarengi dengan ilmu. Jadi dia lebih dalam maknanya. Sehingga kata beliau al-khaufu al-mabniu 'alal ilm. Ilmu tentang apa kata beliau adalah bi idomati may yahsyahu wa kamali sultanihi, adalah dengan kemuliaan, kebesaran yang dia takuti. Jadi dia takut, yang mana takut ini dibarengi dengan ilmu, yaitu dengan ilmu kepada yang ditakuti. Itulah namanya khosyah. Juga disebutkan adalah dengan mengetahui wa kamali sultanihi. Dia mengetahui bukan sekadar kemuliaan, kebesaran yang ditakuti, tetapi dia ketahui kesempurnaan kekuasaan yang ditakuti. Itulah namanya khosyah. Jadi khosyah itu Masya Allah, dia lebih dalam daripada sekedar khauf, lebih dalam daripada rogbah, rohabah. Itu lebih dalam lagi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fatir ayat yang ke-28. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Lihat di sini. Innama yakhsyallaha min ibadihi. Sesungguhnya yang yakhsyallaha min ibadihi, yang yakhsya kepada Allah dari kalangan hambanya adalah al-ulama. Dan disebutkan di sini yakhafu, innama yakhafullah tidak disebutkan, tetapi kata yakhsha karena dia maknanya lebih dalam. Rasa takut yang dibarengi dengan ilmu. Ilmu tentang apa? Kemuliaan, kebesaran, kesempurnaan yang ditakuti. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang bisa seperti ini hanya alim ulama, orang-orang yang berilmu. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya khosyah. Khosyah. Nah, setelah selanjutnya disebutkan khosyah, maka lebih jauh lagi jamaah. Coba antum perhatikan ini dalamnya ilmu daripada Syekh Muhammad At-Tamimi Al-Mujaddid rahimahullahu ta'ala. Dia sebutkan, dia uraikan adanya rogobah sampai kepada yang dia cintai. Setelah itu ada perasaan takut dibarengi dengan ilmu. Setelah itu adanya ketundukan, adanya merendahkan diri. Setelah itu adanya khusyuk, khosyah, takut yang dibarengi dengan ilmu. Setelah itu beliau menyebutkan tentang al-inabah. Sehingga beliau mengatakan wa dalilul inabati qauluhu ta'ala. Dalil tentang inabah adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu inabah jamaah? Adalah munib, adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah sekadar kembali? Ternyata tidak jamaah. Sehingga disebutkan adalah munib, al-inabah. Kata para ulama, al-inabatu ar-ruju'u ilallahi subhanahu wa ta'ala bil qiyami bi ta'atihi wa jtinabi ma'siyatihi. Bahkan kata para ulama, sebenarnya kalau inabah ini itu mirip sekali maknanya dengan taubat. Kalau inabah itu maknanya sudah hampir sama dengan taubat. Itu inabah. Jadi bukan sekedar dia takut pemuliaan, tetapi dia kembali. Artinya kalau kita maknakan dengan inabah ini adalah taubat, maka tidak ada masalah maknanya. Karena kata para ulama, wahiya qaribatun min makna at-taubah. Hampir semakna dengan taubat. Itulah inabah. Inilah jamaah. Sekedar dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata tidak. Dia kembali kepada Allah bil qiyami bi ta'atihi, dalam rangka melaksanakan perintah-perintah Allah, mentaati seluruh apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, dan menjauhi seluruh apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang.
Itulah namanya inabah. Maka jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kata beliau berkaitan dengan ini adalah kalau berkaitan inabah ini sebenarnya dia lebih halus daripada taubat. Kalau taubat itu ya nampak kelihatan. Kalau inabah ini dia sama dengan taubat tapi dia kata-katanya lebih halus. Tapi intinya sama dengan taubat jamaah. Itulah inabah. Itulah al-inabah. Ini wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Itu dia. Wa anibu, yaitu inabah, munib. Kembali kepada Allah, ila rabbikum, kepada Rabb kalian. Wa aslimulah. Wa aslimulah. Nah, wa aslimulah adalah al-Islam. Wa huwa al-istislamu lillahi li ahkamillahi asy-syar'i. Itu namanya adalah al-inabah. Ketundukan kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan al-inabah ini, ketundukan terhadap syariat dari syariat, hukum dari hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, itu terbagi dua. Dan ini antum perhatikan ya, ini perlu dicatat baik-baik berkaitan dengan masalah al-inabah, ketundukan terhadap hukum dari hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu terbagi dua. Ada namanya Islamu kauni, ketundukan kauni. Artinya kalau kita sebutkan ini adalah ketundukan yang dituntut untuk kepada seluruh manusia. Harus tunduk dan patuh di atas syariat dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya Islamu kauni. Adalah ketundukan dan wa huwa al-istislamu li hukmihi al-kauni. Dan ini ketundukan secara umum, kata beliau, wa hadza ammun li kulli man fis samawati wal ard. Kalau istislamu kauni, ketundukan secara menyeluruh ini adalah berlaku untuk seluruh yang ada di langit dan bumi. Mim mu'min wa kafir, wa birrin wa fajirin. Ini masuk ketundukan seluruh yang ada di langit di bumi, baik yang mukmin maupun non mukmin, yang baik maupun yang fajir. La yumkinu li ahadin ay yastakbiru anhu. Tidak ada yang bisa menolak, semuanya harus terima. Itulah namanya istislamu al-kauni. Sehingga disebutkan dalil tentang ini Islam al-kauni itu disebutkan dalam surah Ali Imran 83. Jadi ketundukan kepada Allah itu terbagi dua, adalah Islamu kauni, ketundukan secara menyeluruh. Ini disebutkan dalam surah Ali Imran 83. Bisa dicatat, nanti dilihat sendiri ayatnya. Walahu aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Ini dia. Walahu, dan hanya kepadanya lah, aslama, untuk tunduk patuh, man fis samawat, semua yang ada di langit, wal ard, dan semua yang ada di bumi. Tau'an, suka, wa karhan, atau terima atau tidak terima, senang atau tidak senang,
harus terima. Wa ilaihi turja'un atau wa ilaihi yurja'un, dan hanya kepadanya semuanya akan kembali. Itulah namanya ketundukan secara kauni. Jadi hukum Allah ada namanya hukum kauni, inilah dia. Seluruh makhluk pasti dia akan dapatkan itu, dia akan terima itu semuanya. Asani yang kedua adalah Islamu syar'i. Ketundukan secara atau menurut syariat atau secara syar'i. Yang bagaimana itu? Wa huwa al-istislamu li hukmihi asy-syar'i. Yaitu ketundukan kepada hukum-hukum Allah yang syar'i. Nah, tetapi kalau yang kedua ini tidak berlaku secara umum. Wa hadza khassun biman qama bi ta'atihi minar rusul wa atba'ihim bi ihsan. Tentunya yang dia ketundukan terhadap syariat Allah ini orang-orang khusus. Inilah yang masuk di dalam kategori ini adalah siapa saja yang tegak di atasnya dengan ketaatan kepada Allah, seperti kalangan para nabi dan rasul dan beserta orang-orang yang mengikuti mereka. Inilah dia, mengikuti mereka dengan baik, bukan sekedar mengikuti, tetapi disebutkan bi ihsanin, dengan baik. Kalau ini dalam Al-Quran ini banyak sekali dalilnya, ini banyak sekali berkaitan dengan ini. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wa daliluhu fil Qur'ani katsirun, adalah sangat banyak. Wa minhu hadhil ayat allati dzakaraha al-muallif rahimahullahu taala, di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh al-muallif dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-54. Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah, itulah ayatnya. Kembalilah kepada Rabbmu dan tunduklah dengan aturan-aturan syariatnya. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah selesai ini jamaah, maka semakin mendalam lagi, semakin ke dalam lagi. Sudah semakin mendalam, ini lebih dalam lagi. Apa itu? Adalah al-isti'anah. Adalah isti'anah. Kalau yang namanya isti'anah adalah tolabul aun, minta pertolongan. Nah, inilah yang disebutkan wa dalilul isti'anati qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang kita seluruhnya dalam menghafalnya, yaitu disebutkan dalam surah Al-Fatihah ayat yang ke-5. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini dia. Isti'anah. Tolabul aun. Minta pertolongan, minta perlindungan, minta penjagaan, ini. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu disebutkan idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta isti'anah, minta perlindungan, penjagaan, maka fasta'in billah, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini jelas jamaah, kalau kita cermati dengan baik, tidak boleh ada namanya isti'anah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan di sini jamaah, berkaitan dengan masalah isti'anah ini yang perlu kita detailkan. Di mana para ulama menyebutkan ada 5 bentuk isti'anah. Ada 5 bentuk isti'anah. Dan antum catat baik-baik ini. Yang pertama kata beliau, al-awwalu, yang pertama adalah kata beliau al-isti'anatu billah. Meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika seorang hamba melakukan isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala, wahia al-isti'anatu al-mutadhamminatu likamalid dhulli minal abdilah.
Itu menunjukkan tentang kesempurnaan ketundukan seorang hamba kepada lirabbihi, kepada penciptanya, kepada Rabbnya. Ketika dia meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu menunjukkan tentang kesempurnaan ketundukan dia kepada Sang Pencipta. Bahkan disebutkan adalah wa tafwidil amri ilai. Dengan adanya isti'anah hanya kepada Allah, berarti dia menyerahkan seluruh urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya ketika terjadi seperti ini jamaah, dia serahkan, dia meminta sepenuhnya dengan seluruh kemampuan, kekuatan dia tundukkan dirinya, dia hinakan dirinya, maka hal semacam ini itu tidak boleh kita lakukan illa lillah, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan kita palingkan selain Allah ketika terjadi seperti ini bisa mengantarkan kepada asyirku billah. Kenapa jamaah? Terkadang kita meminta perlindungan, tetapi di situ dibarengi dengan adanya pengagungan, pemuliaan, pembesaran, maka akan menjatuhkan dia kepada kesyirikan. Kapan kita palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa pada benda-benda yang keramat itu dilarang? Ketika kita jadikan sebagai azimat atau jimat-jimat atau yang semacam dengan itu, baik tulisan, benda atau yang lainnya, atau bacaan atau yang diminum atau yang dimakan, kita jadikan itu ada bentuk pemuliaan dan pembesaran kepadanya. Itulah kesyirikan di situ. Pemuliaan dan pembesaran hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh kepada yang lainnya. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga disebutkan kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan kata-kata ini. Terkadang kita hanya sekedar membaca lewat, berulang kali dihafal, tetapi kita kurang cermati. Perhatikan kata ini jamaah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini asal kalimat dalam bahasa Arab ini itu terbalik. Asalnya kalimat ini adalah na'budu iyyaka, nasta'inu iyyaka. Artinya sama. Na'budu iyyaka, kami beribadah hanya kepadamu. Nasta'inu iyyaka, kami isti'anah, meminta perlindungan, penjagaan kepada engkau. Subhanallah jamaah. Tetapi ingat, ketika suatu kata yang harusnya di belakang kemudian dimajukan ke depan, itu apa? Itu ada penghususan secara khusus. Itulah luar biasanya balaghah dalam Al-Quran, yang sesuatu yang seharusnya di belakang dia majukan itu sesuatu yang luar biasa. Nah, inilah terjadi pada surah Al-Fatihah. Ketika seseorang mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu jauh lebih dalam maknanya dibandingkan dengan na'budu iyyaka nasta'inu iyyaka. Itu jauh antara langit dan bumi. Kata sebagian orang dengan sumur bor, lebih dalam lagi. Itu luar biasa maknanya jamaah. Itu bentuk dari balaghah Al-Quran. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, isti'anah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, karena waktu membatasi kita jamaah, subhanallah. As-sani, kata beliau, al-isti'anah bil makhluk. Meminta pertolongan, perlindungan dari atau kepada makhluk. Tentunya, lihat, hati-hati di sini. Bil makhluk ala amrin yaqdiru alaih, terhadap suatu urusan yang mana makhluk ini mampu melaksanakannya. Di mana makhluk itu mampu melaksanakannya. Nah, di sini ada beberapa rincian. Jadi kita meminta isti'anah kepada makhluk terhadap suatu urusan di mana makhluk ini mampu melakukannya. Yang pertama adalah dari sisi dilihat kepada siapa kita meminta bantuan atau perlindungan atau pertolongan. Kata beliau, fa in kanat ala birrin fahuwa jaiz. Jika kita jadikan tempat untuk meminta bantuan pertolongan orang yang baik, maka ini boleh. Dalilnya mana? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, boleh. Saling bantu di atas kebaikan, ta'awun di atas kebaikan.
tolong menolong, bantu dan kebaikan, maka ini boleh. Yang kedua kata beliau, wa in kanat ala ismin. Kalau ta'awun meminta bantuan dari makhluk tetap bersama dengan melakukan perbuatan dosa, kata fahiya haramun alal musta'in, ini dilarang, haram. Dalilnya mana? Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Minta kepada makhluk bantuan, kepada makhluk perlindungan kepada makhluk, tapi dalam rangka untuk berbuat dosa dan permusuhan, ini haram. Ini bahagian kedua ya, minta bantuan kepada makhluk, isti'anah kepada makhluk. Jika kebaikan jaizah, boleh, tetapi kepada kejelekan haram. Yang ketiga, wa in kanat ala mubah. Nah, ini jika hal yang mubah, fahiya jaizatun lil musta'in, ini boleh, ini dibolehkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 195? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ahsanu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang muhsin. Perhatikan ya, muhsin ini bukan sekedar berbuat baik jemaah, tetapi sifatnya itu, kebaikan ini sudah menjadi sifat bagi dia. Itulah namanya muhsin. Kalau kita ini jamaah terkadang hanya namanya muhsin, tapi belum menjadi sifat. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perhatikan rinciannya. Ini bagus sekali dari rincian-rincian yang disebutkan oleh para ulama. Yang kedua, al-isti'anatu bil makhluk, dengan catatan ala amrin, terhadap suatu urusan ya qadiru alai, yang mana makhluk itu mampu melakukannya. Lihat, jika di atas kebaikan boleh. Dalilnya mana? Sebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jika di atas perbuatan dosa dan permusuhan haram. Dalilnya mana? Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jika di atas perkara yang mubah boleh-boleh saja, maka kata beliau adalah fahiya jaizatun, ini boleh. Dalilnya mana? Disebutkan dalam surah Al-Baqarah 195. Wa ahsanu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang muhsin. Yang ketiga, isti'anah yang ketiga. Al-isti'anatu bi makhlukin. Meminta bantuan, pertolongan, perlindungan kepada seorang makhluk, yang mana makhluk ini hayyun hadirun. Lihat, dia hidup, dia ada, tapi ingat, ghairu qadirin, tapi tidak mampu. Kalau yang kedua tadi, dia mampu. Kalau ini, dia hidup, ada, tapi tidak mampu. Ini namanya isti'anah kepada makhluk. Kata beliau, fahadhi lagwun la ta'ila tahtaha. Kata beliau, kalau seperti ini sebenarnya adalah sesuatu yang bentuk perbuatan sia-sia. Ketika kita meminta beristi'anah kepada makhluk, dia hidup iya, dia ada iya, tapi tidak mampu. Buat apa? Ini namanya permainan, adalah bentuk lagwun. Kata beliau, la ta'ilah tahta, dia tidak punya kemampuan di situ. Artinya, yasta'inu bi syahsin dha'ifin ala hamli syai' sakilun. Dia minta kepada anak kecil, tolong angkatkan ember yang penuh dengan air. Contoh ini ya dari saya. Dia minta kepada anak kecil, tolong angkatkan ember itu, padahal ember itu ada airnya. Itu namanya perbuatan sia-sia. Ini. Kemudian yang keempat, ar-rabi'u, yang keempat adalah al-isti'anatu bil amwat mutlaqan au bil ahya'i ala amrin ghaibun, atau ala amrin ghaibin la yaqdiruna ala mubasyaratihi. Nah, ini hati-hati di sini. Dia beristi'anah kepada orang-orang yang sudah meninggal. Ini hati-hati, ini yang banyak menimpa kita.
meminta bantuan kepada orang-orang yang sudah meninggal. Terkadang kita mendatangi tempat-tempatnya, kuburannya untuk isti'anah, ini dia. Atau orang yang tadi meninggal, atau orang yang hidup tapi ala amrin gaib, terhadap urusan yang gaib. Nah, inilah yang disebutkan mungkin adalah orang yang tidak normal. Bukan orang normal ya, tidak normal. Jadi ini namanya orang yang tidak normal, karena dia menyebutkan sesuatu, dia hidup tapi perkara gaib. Nah, ini orang yang banyak di dalamnya orang-orang yang tidak normal, di mana la yaqdiru ala mubasyarati, tidak bisa melakukannya. Maka kata beliau, fahada syirkun, ini syirik. Hati-hati di sini. Li'annahu la yaqa'u illa min syahsin ya'taqidu anna lihaula'i tasarrufan khafiyan fil kaun. Kenapa? Pasti ada anggapan pada seseorang dia mampu melakukan sesuatu, ada keyakinan dia bisa begini, dia bisa begini. Walaupun secara tersembunyi, itu adalah syirik. Maka hati-hati di sini. Jangan melakukan isti'anah kepada orang yang sudah meninggal atau kepada orang hidup tapi perkara gaib. Ini barang saya hilang, kira-kira siapa yang ngambil? Nah, ini sehingga itu tidak boleh, itu syirik. Kemudian yang terakhir, yang kelima, karena waktu kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, yang kelima dari bagian isti'anah adalah al isti'anatu bil a'mali wal ahwalil mahbubati ila Allah taala. Dia beristi'anah melalui amalan saleh atau keadaan atau kondisi-kondisi yang mana hal itu adalah perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau perkara seperti ini boleh, wa hadza masyru'atun bi amrillahi taala. Ini disyariatkan. Oh, ini banyak contohnya ya, banyak sekali ya. Bagaimana contohnya? Tentang kisah tiga orang yang terkurung di dalam gua. Masuk tiba-tiba jatuh menggelinding batu pas menutupi mulut gua. Tak bisa dia. Maka dia beristi'anah melalui amalan soleh. Terbuka sedikit. Yang satunya sedikit. Akhirnya dia sampai yang ketiganya ternyata mampu keluar dari gua tersebut. Jadi isti'anah melalui amalan soleh. Maka ini boleh. Ini adalah perkara yang dibolehkan. Di antaranya juga adalah kondisi atau keadaan yang dicintai. Seperti apa kata firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 153. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wasta'inu bis sabri was shalah. Ini dia. Isti'anah melalui sabar dan salat. Itu boleh. Amalan soleh. Keadaan-keadaan yang tertentu adalah amalan soleh, salat. Keadaan kondisi adalah sabar. Itu termasuk bentuk dari bentuk isti'anah. Maka ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, inilah sisi pendalilan beliau, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan idza sta'anta fasta'in billah. Jika kalian beristi'anah, maka beristi'anahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Selesai dari beberapa yang kita bacakan insyaallah taala di waktu yang singkat, mulai dari rohbah, khusyuk. Setelah itu kita masuk berkaitan dengan khosyah, kemudian inabah, kemudian isti'anah. Ini subhanallah, kalau antum mampu menguasai ini subhanallah, luar biasa. Ilmu yang luar biasa dari ulama kita, jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini sedikit yang bisa kita sebutkan insyaallah taala. Masih ada beberapa keterangan yang akan disebutkan oleh beliau. Ini pembahasan-pembahasan termasuk juga perkara yang lebih dalam lagi insyaallah taala akan kita sebutkan di waktu yang akan datang biidznillah taala. Wallahu taala alam bissawab. Saya kira ini yang bisa kami bacakan, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahu taala bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.